Cerita pun berlanjut ketika diperlihatkan ilmuwan, astronot, dan BMKG setempat yang terkejut sekaligus panik karena ada sebuah meteor besar yang arah orbitnya berubah dan akan jatuh di kota Z dalam 30 menit. Para pahlawan kelas S pun dipanggil untuk melakukan sesuatu terhadap meteor yang akan jatuh. Tapi yang datang cuma Genos sama atuk-atuk pahlawan kelas S nomor 3 yang bernama Bang. Karena waktu yang udah mepet, Genos pun langsung bergegas menuju titik jatuhnya meteor tersebut dan langsung memakai perlengkapan lengan robot terbarunya. Begitu Genos sampai di TKP, tiba-tiba saja muncul pahlawan kelas S nomor 7 yang bernama Metal Knight. Dikira akan membantu menghancurkan meteor, rupanya Metal Knight ini cuma mau uji coba senjata rudal terbarunya sama meteor tersebut. Dan saat rudalnya nggak mempan, dia pun langsung cabut dari situ. Genos yang kemudian mencoba menghancurkan meteor ini pun tiba-tiba dipenuhi keraguan karena jarak meteor yang sudah terlalu dekat. Namun setelah menerima nasihat dari Bang, Genos pun langsung menembak meteor tersebut dengan sekuat tenaga. Karena meteor yang terlalu kuat dan gagal untuk dihancurkan, Genos yang udah kehabisan tenaga ini pun nyuruh Bang untuk lari dari situ. Dan di saat-saat genting ini datanglah si gundul Saitama yang langsung melompat dan meninju meteor tersebut sampai hancur yang membuat Genos dan juga Bang sampai terkejut. Dare ja ne, kimi wa? 3 hari setelah tragedi meteor, Genos memberitahu Saitama jika dirinya naik peringkat dari kelas S nomor 17 menjadi nomor 16. Dan Saitama sendiri naik jauh dari kelas C nomor 342 menjadi nomor 5. Genos pun lalu menjelaskan jika ada 4 tingkatan bencana. Yang pertama itu level harimau, yaitu yang bisa merenggut banyak nyawa. Yang kedua, level iblis, yang bisa menghancurkan sebuah kota. Yang ketiga, level naga, yang bisa menghancurkan beberapa kota. Dan yang keempat, level dewa, yaitu yang bisa menyebabkan kepunahan manusia. Jadi wajar saja jika Saitama peringkatnya bisa naik drastis karena dia ini bisa menghancurkan meteor yang berada di level naga. Kemudian Saitama ini memutuskan untuk berpatroli dan melihat-lihat keadaan sekitar pasca jatuhnya serpian meteor yang sudah dihancurkannya. Saat berkeliling itu Saitama bertemu dengan Tank Top Tiger yang ngajak abangnya yaitu Tank Top Black Hole untuk ngompor-ngomporin warga. Dia ini ngajak para warga untuk nyalahkan Saitama atas hancurnya kota karena serpihan meteor yang jatuh akibat meteor yang dihancurkan oleh Saitama. Dan yang parahnya para warga ini malah ikut terhasut dan nyalahin Saitama atas hancurnya kota dan rumah mereka. Bukannya terima kasih, paling enggak kan klan-klan ini enggak wafat berjamaah. Dasar enggak tahu bersyukur. Lalu untuk cari muka, 2 bersaudara yang jabingan ini berniat menghajar Saitama di depan para warga. Tapi malah merekalah yang kena hajar. Saitama pun kemudian nyampein unek-uneknya sama warga yang enggak tahu terima kasih ini. Dan saat dia lagi ngomel-ngomel, Genos pun datang untuk menjemput gurunya itu untuk pulang. Selanjutnya kita diperlihatkan seekor monster sotong yang akan menyerang warga. Jangan diganti T ya, nanti jadi lain bentuknya. Saitama yang kebetulan lewat pun langsung menghajar si monster karena udah ngejek penampilan gundulnya. Dan Saitama pun naik peringkat dari pahlawan kelas C nomor 5 jadi nomor 2. Gak lama berselang tersiar kabar kalau ada segerombolan monster laut yang nyerang kota J dan sedang dihadapi oleh pahlawan kelas A nomor 11 yang bernama Stinger. Meski kewalahan karena ngelawan banyak monster laut, tapi akhirnya Stinger ini berhasil ngalahin mereka semua. Dan saat dia ngerasa senang dengan kemenangannya, tiba-tiba saja muncul Raja Monster Laut yang langsung menghajar Stinger sampai pingsan. Kita singkat jadi Ramol aja ya namanya. Saitama dan Genos pun kemudian langsung bergegas menuju kota J untuk melawan Ramol.
Saat semua warga sedang dievakuasi, terlihat ada satu pahlawan kelas A nomor 20 yang bernama Inazumax sedang mengawasi Ramol dari kejauhan. Tapi tiba-tiba aja Ramol dengan cepat udah berada di belakang si Max. Karena perbedaan kekuatan yang besar, Max pun dihajar sampai semaput sama si Ramol. Beruntung ada pahlawan kelas S nomor 17 yang bernama Puri Puri Prisoner, kita panggil aja Mas Pur, yang nyelamatin Max sewaktu dia pingsan dan jatuh dari ketinggian. Meskipun seorang pahlawan, Mas Pur ini ceritanya suka tinggal di dalam penjara. Tapi karena ada kemunculan monster, jadi dia langsung kabur dari penjara untuk ngelawan monster tersebut. Sampai si Sonic yang di penjara juga ngikut kabur. Kemudian Mas Pur ini langsung bertarung ngelawan Ramol. Dan meski dia udah berubah sampai jadi bugil untuk ngeluarin semua kekuatannya, pertarungannya pun masih nggak seimbang sampai Mas Pur ini harus kalah dihajar sama si Ramol. Sonic yang kebetulan berada di situ pun lalu berusaha melawan Ramol dengan kecepatannya. Meski serangan Ramol tidak bisa mengenai Sonic karena pergerakannya yang sangat cepat, tapi serangan Sonic juga tidak mempan sama Ramol karena hanya mengandalkan kecepatan. Ramol yang terus bertambah kuat karena turunnya hujan ini kemudian berhasil memojokkan Sonic sampai dia harus mengorbankan pakaiannya untuk menghindari serangan Ramol dan akhirnya memutuskan untuk kabur. Di lain tempat, Mumen Rider yang juga mencari keberadaan Ramol secara nggak sengaja ketemu sama Saitama. Dan mereka pun boncengan untuk nyari Ramol sama-sama. Nggak lama berselang, Saitama yang ngeliat bayangan orang lari sambil bugil ini mutusin untuk nyelidikin dan nyuruh si Mumen untuk pergi duluan. Tiba-tiba aja si Mumen ini dapat kabar dari kantor pahlawan kalau Ramol udah nyampe di tempat perlindungan dan akan menyerang para warga yang ada di sana. Dia pun dengan terburu-buru langsung menggoes sepedanya sampai HP-nya jatuh. Saitama yang nggak nemuin siapa-siapa dan mau nyusul si Mumen ini lalu nemuin HP-nya si Mumen yang jatuh. Dan saat diangkat, Saitama yang dapat info truk ini kemudian langsung bergerak menuju tempat perlindungan. Kita beralih di tempat perlindungan. Rupanya ada beberapa pahlawan termasuk Snake yang mencoba untuk melawan Ramol. Tapi berhubung mereka ini cuma karakter figuran, Ramol pun dengan gampangnya menghajar mereka semua sampai babak tambahan. Saat para warga sudah mulai putus asa, datanglah Genos yang langsung menyerang Ramol. Namun Ramol yang ternyata belum kalah ini langsung menyerang Genos saat dirinya lengah, yang sampai membuat tangan Genos coplok. Mengetahui dirinya nggak bisa menang, Genos pun nyuruh para warga untuk kabur sementara dirinya menghadapi Ramol. Saat bertarung dengan Genos, Ramol ini tiba-tiba nyerang warga dengan cara ngeludah sembarangan. Dan karena ludahnya mengandung zat asam, Genos pun mengorbankan diri sampai badannya melonyoh dan tangan kirinya coplok juga. Genos yang buntung dan gak berdaya ini pun lalu jadi bulan-bulanan sama si Ramol. Dan saat akan dihabisi, Mumen Rider pun datang untuk membantu. Meskipun tahu dirinya nggak bisa menang, tapi si Mumen ini tetap datang untuk melawan Ramol karena menolong orang di sini adalah tugas seorang pahlawan. Para warga yang melihat kegigihan Mumen Rider ini pun memberikan dukungan dan semangat padanya. Tapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Mumen Rider pun akhirnya kalah. Saitama yang datang di saat-saat terakhir lalu menangkap tubuh si Mumen yang terpental dan mengakui keberaniannya karena sudah bertarung dengan gagah berani. Sempat khawatir karena melihat kondisi Genos yang memprihatinkan, Saitama pun berjanji akan segera membereskan Ramol si badut laut. Nggak terima diejek sama si gundul, Ramol pun langsung nyerang dan dibuat terkejut karena Saitama yang masih baik-baik aja. Cuman agak-agak berasap sedikit aja palanya. Kemudian saat Saitama dan Ramol bertarung, pertarungan pun langsung selesai karena Ramol yang langsung kalah setelah sekali kena tumbuk sama Saitama. Warga yang awalnya meremehkan Saitama ini pun langsung senang dan memujinya karena berhasil mengalahkan Ramol dengan satu pukulan. Saat semua orang lagi senang, tiba-tiba aja ada satu orang biang kerok yang merendahkan para pahlawan yang udah berkorban untuk mengalahkan Ramol.
Saitama yang mendengar hal itu pun lalu mengorbankan dirinya dengan berpura-pura dan bilang ke orang-orang bahwa dia berhasil mengalahkan Ramol karena monster itu udah kelelahan waktu ngelawan para pahlawan yang lain. Setelah mendengar ucapan Saitama, barulah orang-orang dengan pikiran sembrenget ini mengakui aksi heroik para pahlawan yang udah mengorbankan diri untuk melindungi mereka, dan menganggap Saitama sebagai pahlawan gadungan yang cuma ngambil keuntungan dari pahlawan yang lain. 他のヒーローが怪人の体力奪っててくれたおかげですげえ楽に倒せた。怪人仕留めたのは俺だからな。 Kemudian Saitama yang berhasil mengalahkan Ramol dan menjadi pahlawan kelas C nomor 1 ini pun disuruh datang ke kantor pahlawan karena dia berhak mendapatkan promosi untuk naik menjadi pahlawan kelas B. Saitama pun menerima tawaran tersebut karena kalau udah jadi pahlawan kelas B, dia nggak perlu patroli keliling kota untuk menjalankan tugas mingguan. Dalam perjalanan pulang dari kantor pahlawan, Saitama yang mampir ke warung untuk makan ini nggak sengaja ketemu sama Mumen Rider. Dan sebagai ucapan terima kasih karena udah nyelamatin nyawanya, Mumen pun mentraktir Saitama untuk makan bersama. じゃあもずくくれ。ご主人、彼にいいもずくを。いいよ。